Halo semuanya, pernah gak sih kalian ikut sebuah rapat atau diskusi yang ada yang ngomong sendiri, nah ada yang maksain pendapatnya harus menang. Nah ternyata itu ada etikanya gitu, yang jelas bagaimana cara berdiskusi dan bermusyawarah yang sehat. Nah, pada kali ini saya akan membahas sebuah topik yang mungkin kepake banget untuk kehidupan kita sehari-hari, entah itu di rapat organisasi, diskusi kelompok, ataupun musyawarah di keluarga. Nah, yaitu mengenai etika dalam berdiskusi dan musyawarah. Di video kali ini saya akan membahas apa itu etika, musyawarah, diskusi, aturan-aturannya, masalah umum, solusinya, dan cara pengambilan keputusan dari sebuah diskusi gitu. Langsung saja kepada materi yang pertamanya. Nah, sebelum masuk ke aturan-aturannya, marilah kita samakan dulu pemahaman soal 3 istilah kuncinya. Yang pertama yaitu mengenai etika. Etika itu apa? Secara bahasa, etika itu adalah sebuah sesuatu yang tampak dari kebiasaan. Jadi, etika itu fokusnya ke perbuatan, sikap, atau tindakan manusia dari sisi moral dan sosial. Lalu yang kedua ada musyawarah. Apa itu musyawarah? Diambil dari bahasa Arab yaitu syawara, yang artinya berunding, urun, rembuk, atau mengajukan sesuatu. Atau juga musyawarah itu pembahasan bersama dengan tujuan mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Nah, yang ketiga itu ada diskusi. Apa itu diskusi? Diskusi itu adalah pertukaran pikiran, gagasan, atau pendapat secara lisan antara dua orang ataupun lebih dengan tujuan mencari suatu kesepakatan atau kesepahaman atas sesuatu gagasan. Jadi, meskipun keempatnya mirip-mirip, ada bedanya. Nah, musyawarah lebih ke proses mencari keputusan bersama, sedangkan diskusi lebih ke tukar pikiran. Yang selanjutnya ada forum diskusi atau musyawarah agar kita berjalan sehat, agar sebuah diskusi itu berjalan dengan sehat. Ada beberapa aturan penting yang harus dipegang. Yang pertama yaitu disiplin dan fokus, hadir tepat waktu sesuai jadwal, dan menghindari obrolan pribadi di luar agenda utama diskusi. Nah, yang kedua ada sikap menghargai. Jadi mendengarkan pendapat orang lain gitu dengan sesama. Jangan memotong pembicaraan sebelum kita dipersilahkan. Lalu selanjutnya ada 3 komunikasi santun. Yang ketiga ada komunikasi santun, yaitu menggunakan pilihan bahasa yang sopan, tidak menyinggung fisik ataupun ras, dan jangan memaksakan argumen pribadi kepada orang lain. Nah, 3 hal ini kelihatannya sederhana, tapi jika dipegang konsisten, forum diskusi pun kita bakal jauh lebih produktif. Lalu selanjutnya di lapangan seringnya sih nggak semulus itu ya. Tapi ada beberapa masalah yang paling sering muncul dan merusak keharmonisan serta efektivitas dalam bermusyawarah ataupun berdiskusi. Nah, yang pertama yaitu soal operasional dan
ego. Nah, aduh. Nah, ketidakdisiplinan waktu, banyak anggota yang datang telat dan proses rapat jadi bertele-tele, yang dampaknya waktu rapat menjadi monoton, molor, produktivitas anggota lain menjadi berkurang begitu. Selanjutnya, eh, minim rasa menghargai, kebiasaan memotong pembicaraan saat orang lain nyampaikan argumen gitu. Yang ini bisa bikin suasana forum jadi nggak nyaman dan orang-orang jadi defensif gitu. Nah, yang kedua soal perilaku dan interaksi, ada namanya forum dalam forum. Apa itu forum dalam forum? Ini kebiasaan ngobrol atau diskusi sendiri di luar topik utama sama teman di sebelah. Dampaknya konsentrasi forum jadi pecah dan fokus pembahasan utama jadi kabur. Jadi yang ngobrol-ngobrol, yang presentasi-presentasi gitu kalau di kelas mah. Nah, yang terakhir itu memaksakan kehendak. Jadi sikap egois yang maksa pendapat pribadinya harus disetujui gitu dalam forum. Ini yang paling berbahaya karena bisa menghambat tercapainya mufakat dalam dan malah memicu konflik perpecahan begitu. Nah, selanjutnya ada soal masalah waktu. Ada 3 solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu ada pemberitahuan berkala. Jadi mengasih alarm gitu atau pengingat waktu secara rutin sebagaimana rambu durasi rapat. Lalu ada kontrak waktu. Tetapkan kesepakatan durasi rapat sejak awal agar agenda dibahas secara padat dan efisien. Yang ketiga yaitu sanksi. Nah, dalam sebuah forum atau diskusi harus adanya sanksi edukatif gitu. Tegakkan aturan disiplin atau teguran untuk anggota yang sengaja terlambat tanpa alasan yang logis gitu. Nah, 3 hal ini simple, tapi kalau diterapkan konsisten, rapat kita jauh lebih efisien. Selanjutnya ada metode pengambilan keputusan. Nah, ada 2 metode yang biasa dipakai. Yang pertama yaitu musyawarah mufakat. Nah, ini adalah konsensus dan persetujuan bersama. Jadi diskusi mendalam sampai tercapai kesepakatan bulat gitu, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dipaksakan. Jadi sudah pure beres semuanya. Yang kedua ada voting atau suara yang terbanyak gitu. Ini solusi jalan tengah, dipakai sebagai opsi terakhir jikalau musyawarah menemui jalan buntu demi efisiensi waktu gitu. Jadi musyawarah untuk mufakat itu yang diutamakan dan voting itu berjalan sebagai jalan keluar atau memang sudah benar-benar buntu dalam sebuah diskusi atau musyawarah gitu. Lalu semua ini gak akan jalan tanpa peran pemimpin forum. Nah, pemimpin punya otoritas sebagai fasilitator rapat dan ada 3 peran pentingnya. Nah, peran pemimpin dalam sebuah forum atau sebuah diskusi, yang pertama yaitu pemberi izin bicara, yang mengharuskan anggota minta izin forum, minta izin kepada pimpinan gitu untuk bicara sebelum berbicara,
untuk mencegah aksi menyela gitu, memotong pembicaraan orang lain. Lalu yang kedua, ada menindak kegaduhan. Jadi tegas menghentikan anggota yang bikin forum kecil atau ngobrol sendiri. Seperti yang saya tadi katakan, yang ngobrol-ngobrol, yang presentasi-presentasi. Lalu yang ketiga, mengarahkan alur, menjaga alur diskusi tetap mengarah ke mufakat atau mengarah ke opsi voting kalau memang dalam sebuah musyawarah itu sudah buntu. Jadi pemimpin forum itu cukup bukan soal formalitasnya saja, tapi sebagai kunci agar forum tetap tertib dan produktif. Lalu kenapa semua ini penting? Karena ketika etika ini diterapkan secara konsisten dalam sebuah diskusi ataupun musyawarah, kualitas keputusan yang dihasilkan akan meningkat secara drastis. Setiap pihak akan merasa didengar dan dihormati secara adil. Ini numbuhin rasa kepemilikan bersama terhadap hasil keputusan, dan minimalnya gesekan atau rasa nggak puas pasca sarjana yang ujung-ujungnya ini menghasilkan apa yang disebut keputusan berintegritas, yaitu keputusan yang benar-benar solid gitu karena semua pihak merasa dilibatkan. Nah, itulah materi yang saya telah sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita simpulkan kembali, ada 4 istilah dasar yang perlu kita pahami. 3 istilah dasar yang perlu kita pahami, yaitu etika, musyawarah, dan diskusi. Lalu ada aturan emas dalam sebuah forum atau diskusi, yaitu disiplin dan fokus, juga sikap menghargai dan komunikasi santun. Adapun masalah-masalah yang harus kita hindari, yaitu ketidakdisiplinan waktu, minimnya menghargai orang lain gitu saat berdiskusi, saat bertanya, dan memaksakan kehendaknya gitu. Lalu ada solusinya dan metode pengambilan keputusan. Juga ada peran vital pemimpin dalam sebuah forum diskusi. Nah, semua itu bermuara dalam satu, yaitu forum atau diskusi yang tertib, yang menghargai perbedaan dan bisa mencapai mufakat untuk bersama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.